So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah smartphone terbaru dari Tecnomobile, smartphone seri Pova generasi ketiga mereka. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. Oke, ini adalah box dari Tecno Pova 3. Di bagian depan ini kayak gini. Di sisi kiri cuma ada ketulis Pova 3. Di kanan ini juga sama. Di atas ini kosong, di bawah ada keterangan warna unit dan nomor-nomor. Lalu di bagian belakang ini ada key selling point dari smartphone-nya itu sendiri. Langsung aja kita slide tutup terluarnya. Di sini ada box yang segelnya perlu kita buka lagi. Oke, pertama kita langsung disambut sama HP-nya. Lanjut di bawahnya lagi ini ada casing, ada kepala charger, ada kotak kecil lagi yang isinya ini ada SIM ejector, kabel USB A to C, dan masih dapat handsfree juga nih. Mantap. Terus di bawahnya lagi ini ada badge yang nunjukin kalau Tecno Pova 3 ini itu punya garansi 12 plus 1 bulan, dan terakhir ada kartu garansinya itu sendiri. Yap, jadi ini adalah penampakan desain dari Tecno Pova 3. Bahasa desainnya masih mirip ya kayak generasi-generasi sebelumnya, di mana ada garis di tengah secara vertikal. Di sini untuk garis vertikalnya ini timbul ya, dan ada tulisan Panther Engine. Buat finishing bodinya ini separuh glossy dan separuh lagi frosted. Di bagian bawah ada logo Tecno Pova, lalu di atas ada 3 buah kamera tanpa frame, plus ada juga LED flash. Di sisi atas smartphone ini ada speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot, lalu di bagian bawah ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm, terus ada lubang mic, ada lubang charging USB-C, dan ada speaker lagi. Karena speakernya ini ada 2, jadinya jenisnya ini stereo ya. Keluaran suaranya ini mantap dan enak lah buat dengerin musik atau nonton film. Ngomong-ngomong soal nonton film, Tecno Pova 3 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,9 inci. Ukuran layar yang bener-bener gede buat sebuah smartphone. Buat kalian yang hobi nonton atau main game, tentu bakalan puas ya sama layar segede ini. Ditambah di sini juga ada refresh rate 90 Hz yang bikin layarnya ini berasa smooth ketika dipakai scrolling-scrolling sosial media atau beranda. Overall untuk urusan layar, Tecno Pova 3 ini udah tergolong cakep buat HP yang harganya 2 jutaan. Udah bisa menuin kebutuhan kita lah, misal buat dipakai nonton, main sosmed, edit-edit foto, atau main game. Nah, mumpung bahas soal main game, selanjutnya kita mau bahas soal performanya nih. Jadi otak utama atau mesin utama dari Tecno Pova 3 ini itu dibekali dengan chipset besutan MediaTek yaitu Helio G88. Chipsetnya ini sendiri ditandem dengan RAM berkapasitas 6 GB dan internal yang punya kapasitas 128 GB. Buat RAM-nya ini ada fitur yang namanya Memory Fusion ya, yang bisa nambah kapasitas RAM virtualnya sampai 5 GB yang diambil dari memori internalnya. Lumayan lah sekedar buat tambah-tambah kapasitas RAM virtualnya biar makin enak juga HP-nya buat dipakai. Untuk dipakai harian udah pasti enak-enak aja ya. Kerjaan enteng macam chattingan, main sosmed, foto-foto, baca berita, atau sebagainya, ini bisa dengan sangat-sangat lancar dijalanin di smartphone ini. Terus buat dipakai ngegame misal kayak Mobile Legends, ini udah enak banget ya buat dimainin. Di sini settingan yang kebuka ada di high dan frame rate-nya bisa kita set ke high juga. Selama ngetes ini FPS lancar di 60 FPS dan main di sini masih tergolong enak. Lanjut ke PUBG Mobile, ini settingan yang kebuka ada di Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes di settingan yang kepilih, ini FPS juga bisa dapetin yang tertingginya ya, aman. Buat gyroscope ini sayangnya software, jadi ya bakalan kerasa delay ketika lagi dipakai di game ini. Lanjut kalau buat Genshin Impact, di settingan lowestnya ini kita bisa dapetin FPS di kisaran 35 sampai 40-an FPS. Masih tergolong cukup nyaman, mengingat ini adalah HP yang harganya di bawah 2,5 jutaan. Ditambah di sini ada juga ya fitur Panther Game Engine, fitur khusus buat maksimalin performa smartphone ini ke batas maksimalnya. Jadi game-game yang kalian mainin tadi itu bisa lebih enak lagi buat dipakai. Lanjut buat baterainya, ini ada baterai yang punya kapasitas super badak, gas smartphone dari Tecno Pova. Yap, 7000 mAh. Kapasitas baterai yang super duper bisa jadi andalan kalian selama seharian penuh.
Untuk kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt, tapi kepala charger yang didapat di paket pembeliannya itu 33 watt. Buat isi sampai penuh ini sekitar 2 jam ya. Maklum, kapasitas baterainya ini gede banget, tapi bakal terbayarkan kok kalau dayanya ini udah full, bisa dipakai seharian lebih. Buat sistem operasi udah Android 12 dengan iOS yang ada di versi 8.6.0 ketika video review ini dibuat. Oh ya, sambil lupa, smartphone ini hadir juga ya dengan NFC, fitur yang penting banget nih menurutku buat di sebuah smartphone. Karena zaman sekarang parkir itu udah pakai kartu, masuk tol juga begitu. Jadi aku rasa fitur ini penting banget buat di notice. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Pova 3 ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan ada 2 kamera pendukung. Sementara kalau buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ya tergolong cukup lah buat HP 2 jutaan yang fokus utamanya bukan jualan kamera. Mereka ngebuat ya nggak cuma asal ada aja, tapi masih cukup bisa enak dilihat ketika kita udah ngejepret. Untuk sisanya kalian bisa nilai sendiri dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Pova 3 direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Sekarang coba kita pakai jalan. Hasilnya seperti ini. Oke, ini zoom digital seperti ini. Dan kalau kita lihat ke bagian awan, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Di sini ada resolusi 2K-nya juga ya. Nanti kita bakal coba bandingin hasilnya seperti apa. Dan sekarang kita coba memasuk ke bagian yang agak sedikit kurang cahaya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video 2K. Mantap nih. Hasilnya jelas lebih tajam. Cuma aku kalau ngelihat di layar sih kualitasnya ya sama-sama aja ya. Karena layarnya ya bukan layar 2K, jadi nggak kelihatan banget. Hasilnya seperti ini. Mungkin kalian bisa nilai dari kestabilan gambarnya aja ya, apakah sama atau beda dari yang Full HD tadi. Sekarang coba kita masuk ke kondisi minim cahaya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini kamera depan 1080-30. Hasilnya seperti ini. Depannya ini juga bisa 2K. Nanti kita bakal coba hasilnya seperti apa. Sekarang kalau ke backlight seperti ini, muka masih tetap kelihatan dengan bagus ya. Meskipun di bagian belakang tuh kelihatan kayak diterangin banget, tapi yang penting mukanya kita ini masih kelihatan. Oke. Ini yang 2K masih cakep juga hasilnya. Harusnya sih lebih cakep ya, karena lebih tajam harusnya gambarnya, lebih detail. Oh ya, di sini ada yang aku notice, yaitu ada fokus yang ngikutin mata kita ya. Ini bagus sih kalau di layar kalian bisa meyakinkan diri kalau ini udah fokus ke muka kita atau mata kita. Ini salah satu fitur yang oke sih. Oke, gitu aja. Kita kembali ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Tecno Pova 3 ini tuh benar-benar jadi kuda hitam ya di pasar smartphone 2 jutaan. Keunggulan mutlaknya tentu aja dari sisi daya tahan baterainya yang benar-benar nggak ada yang nandingin, dan kita perlu apresiasi hal itu. Untuk sisanya ya masih cukup oke lah, cukup mengimbangi para pesaing-pesaingnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.